Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini alhamdulillah teman-teman sekalian, langsung saja kita akan membicarakan perkara sudah ikhlaskah aku? Nah, ketika kita beramal, ketika kita melakukan segala sesuatu, niat kita sudah betul belum ya? Sudah ikhlas belum ya kita? Baik. Tema kita adalah meluruskan niat, sudah ikhlaskah saya? Begitu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja di antara kesibukan seorang muslim yang paling agung adalah senantiasa memperbaiki niat. Senantiasa sebelum melakukan amal menghadirkan hatinya atau meluruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ini menjadi sedemikian penting? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kenapa kita harus berhenti sejenak untuk meluruskan niat? Kenapa? Karena semua amal yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah atau bisa ditolak, itu tergantung dari niat. Makanya mohon izin kalau Uma boleh cerita sedikit. Biasanya kalau Uma ceramah kemana-mana itu minta sama Allah, ya Allah tolong luruskan niat ya Allah. Supaya lelah kita ini diterima oleh Allah. Teman-teman bekerja atau teman-teman mencari penghasilan atau teman-teman belajar, maka terus senantiasa meluruskan niat supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia, supaya yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas tema pada hari ini tentang meluruskan niat atau semata-mata kita melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah, izinkan Uma bercerita mengenai seorang ahli ibadah yang setiap hari selalu membaca Al-Qur'an. Baca Quran setiap hari, di waktu subuh, di waktu siang, petang, malam, selalu baca Quran. Pada suatu ketika di pagi hari beliau membaca surah Thaha, teman-teman sekalian, di waktu subuh. Kemudian ketika selesai baca Quran, beliau tertidur. Di dalam tidurnya, beliau ini bermimpi. Dan di dalam mimpi itu, beliau didatangi oleh seorang yang datang dari langit, ya, dan kemudian membawa Al-Quran. Dan kemudian orang itu mengatakan, wahai ahli ibadah, ini aku perlihatkan catatan dari bacaan surah Thaha yang engkau baca tadi. Dan di sini engkau lihat ternyata tidak sempurna pahala yang engkau dapatkan. Ada ayat-ayat yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala yang engkau baca itu tidak terhitung oleh Allah. Maka orang ini mengatakan, wahai sahabatku tunggu dulu. Aku kan membaca sebanyak ini, kenapa ada bagian-bagian yang hilang? Kenapa dalam bacaanku ini tidak ada di catatan ini? Ada apa? Kemudian orang itu mengatakan, aku perlu jelaskan kepadamu. Hal itu terjadi karena saat engkau membaca beberapa kalimat-kalimat di dalam Quran, kemudian ada orang yang lewat di depanmu, lalu begitu engkau lihat orang itu melihat ke arahmu, engkau langsung meninggikan dan membaguskan suaramu. Agar suaramu itu didengar dan dipuji-puji oleh orang tersebut. Maka orang itu mengatakan, karena itulah kalimat-kalimat yang engkau baca tadi tidak terhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena engkau bersikap riya. Engkau ingin dipuji sehingga engkau baguskan bacaanmu, maka pahala itu terhapus. Jadi mari kita merenung teman-teman sekalian. Sudah berapa banyak sholat yang kita laksanakan, sudah berapa banyak Quran yang kita baca, sudah berapa banyak amal-amal soleh yang kita lakukan. Pertanyaannya, yakinkah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau hanya bernilai lelah saja, kita capek saja, nggak bernilai apa-apa. Maka inilah pentingnya kita bahas pada hari ini, yakni bagaimana kita meluruskan niat agar ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat berpengaruh diterima atau ditolaknya amalan kita. Keikhlasan teman-teman sekalian, perkara yang tidak mudah, perkara berat, dia memerlukan perjuangan yang luar biasa. Dan terus-menerus. Kenapa? Karena dia harus melawan yang namanya riya. Dipuji-puji orang, sum'ah, didengar-dengar orang, ujub dari dirinya sendiri, ujub. Dia harus melawan itu semua. Maka yang dinamakan sudah ikhlaskah aku, itu pertanyaan yang senantiasa harus ada pada diri kita. Sudah ikhlaskah aku dalam baca Quran, dalam belajar Quran, sudah ikhlaskah aku dalam bekerja, sudah ikhlaskah aku dalam melaksanakan sholat, dan sebagainya. Ada seorang ulama, teman-teman sekalian, namanya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, sesuatu yang paling sulit bagiku adalah aku meluruskan niatku.
Karena niatku ini sering berubah-ubah. Sesuatu yang paling sulit bagiku adalah untuk meluruskan niat. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Di awal ikhlas. Di tengah-tengah tiba-tiba ingin dipuji. Atau di tengah-tengah tiba-tiba ingin dianggap hebat. Di akhir kemudian ikhlas lagi. Kemudian lanjut lagi begitu. Jadi niat itu terus diperbaharui. Kata Sufyan Ats-Tsauri susah sekali. Karena niat cepat sekali berubah. Itu sebabnya kenapa di antara kesibukan seorang mukmin itu dia harus terus memperbaiki niat. Niat itu tidak hanya untuk ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah, tidak hanya ibadah sholat, puasa, mengaji, tidak. Tapi ibadah-ibadah mubah juga. Tidur, makan, itu juga ada niatnya teman-teman sekalian. Jadi jangan dipikir niat itu hanya untuk sholat lillahi ta'ala, baca Quran lillahi ta'ala, ibadah-ibadah wajib lillahi ta'ala. Tapi ternyata meluruskan niat, membuat semua amalan kita ikhlas karena Allah, itu juga untuk perkara-perkara yang mubah, seperti tidur. Niatkan ketika tidur, teman-teman niatkan, ya Allah, saya tidur ini, niatkan supaya tubuh saya sehat, besok bisa kembali beraktivitas untuk bekerja dengan baik, untuk bisa ngafal Quran, untuk ibadah dengan baik. Makan. Niatkan makan itu bukan hanya sekedar mengenyangkan, tapi niatkan makan itu dengan badan yang kuat ini, maka saya bisa melakukan amal soleh lebih banyak. Niatkannya untuk ibadah. Dalam surah Ad-Dariyat 56, kita sama-sama tahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semua aktivitas kita adalah aktivitas ibadah. Kalau niat kita untuk ibadah, dia bernilai ibadah kalau niat kita ibadah. Mandi. Niat itu bisa membedakan sebuah amalan loh teman-teman sekalian, mandi. Kita kenal ada namanya mandi wajib kan teman-teman sekalian, ada mandi biasa. Apa yang membedakan? Sama-sama mandi kok, sama-sama mengguyur badan kok. Apa yang membedakan? Niatnya. Niat itu yang bisa membuat amal itu jadi berbeda. Kembali lagi seperti yang tadi Uma sampaikan, bahwa perkara niat ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak hanya soal ibadah-ibadah wajib, tapi juga kehidupan sehari-hari. Tidur, niatkan untuk itu ibadah. Makan, niatkan itu untuk menguatkan badan untuk kita bisa mudah beribadah. Bercengkrama, ngobrol, niatkan untuk ibadah, untuk menghibur hati seseorang, untuk menyampaikan berita-berita yang baik. Kalau nggak ada niat, nanti dia mudah kepleset, teman-teman sekalian. Kerja, niatkan untuk ibadah, untuk mendapatkan penghasilan, bisa bantu keluarga, nggak jadi peminta-minta, nggak menipu orang, bekerja yang halal. Niat, diawali dengan niat. Jadi niat ini yang senantiasa terus kita sibukkan untuk meluruskan niat ini, lillah karena Allah, akan membuat kita selalu teringat sewaktu-waktu hati kita lalai, maka kalau terus memperbaiki niat itu akan lurus kembali. Dari tadi kita membahas mengenai ikhlas. Pertanyaannya, ikhlas itu sebetulnya apa sih? Apa sih makna ikhlas? Ikhlas itu bersih hati, teman-teman sekalian, tulus. Secara bahasa ikhlas itu artinya murni. Dia tidak bercampur dengan yang lain-lainnya. Makanya ikhlas itu adalah memurnikan sesuatu. Memurnikan apa? Memurnikan dari yang lain-lain. Memurnikan semata-mata mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pengertian ikhlas menurut para ulama. Apa kata para ulama? Ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Teman-teman di sini banyak penghafal Quran. Masuk ke pondok, ke Masjidil Hufaz atau pondok-pondok lainnya. Mungkin karena suruhan orang tua, mungkin ingin kabur saja dari rumah karena rumah ada yang berasal dari keluarga yang broken home dan sebagainya, ingin kabur dari rumah. Mungkin niatnya bukan karena Allah. Makanya ketika sampai di pondok tersebut, niatnya luruskan. Oke, mungkin kemarin niatnya bukan karena Allah, tapi sekarang saya akan luruskan niatnya karena Allah. Mungkin di awal bisa jadi bukan karena Allah. Di tengah perjalanan baru kita menemukan niat karena Allah. Begitu kita mendapatkan niat kita karena Allah, jaga itu teman-teman sekalian. Teman-teman pakai jilbab, mungkin bukan karena Allah, mungkin karena orang tuanya pakai jilbab, dia ikutan pakai jilbab. Mungkin karena masyarakat semuanya pakai jilbab, dia malu kalau nggak pakai jilbab dan sebagainya. Mungkin bukan karena Allah, tapi di tengah-tengah kadang-kadang dia menemukan niat saya karena Allah. Kalau sudah dapat itu, maka teruskan itu, jaga terus teman-teman sekalian. Kadang hidayah itu kan dapatnya nggak selalu di awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di setengah perjalanan kita begitu. Intinya kalau kita mulai menyadari, apalagi hari ini kita sudah bahasnya karena Allah, kita tahu semua yang dilakukan bukan karena Allah nggak bernilai apa-apa. Jadi kita cuma dapat capeknya saja. Rugi kita teman-teman sekalian. Maka niatkan semuanya karena Allah. Kembali lagi, ulama mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Itu ikhlas.
Ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Jadi kalau kita melakukan sebuah amalan, hendaklah kita tidak bercita-cita ingin mendapatkan pujian makhluk. Cukup Allah saja yang memuji amalan-amalan kebaikan kita. Yang kita cari ridha-Nya Allah, bukan komentar atau pujiannya manusia. Kita lihat nih, zaman sekarang mudah. Kita posting segala sesuatu di sosial media. Kita posting sesuatu yang bagus menurut kita. Kita lihat komen-komen. Kemudian kalau ada orang yang tidak komen atau tidak like, tidak memuji-muji, hati kita sedih misalnya. Atau kalau ada orang komen puji-pujian, hati kita setinggi langit misalnya. Nah itu hati-hati. Sementara riya, kata ulama mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Selama yang kita lakukan baik, mau dipuji orang alhamdulillah, orang nggak lihat alhamdulillah nggak masalah. Karena yang kita cari bukan pujian manusia. Pujian manusia kecil teman-teman sekalian. Tapi yang kita cari adalah pujiannya Allah, ridha-Nya Allah. Oke. Kemudian perkataan lain lagi dari ulama yang lain lagi mengatakan ikhlas itu apa sih? Ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba dari zahir dan juga batin. Lahir batin. Persamaan atau kesamaan perbuatan seorang hamba dari apa yang dilihat dan yang tidak terlihat oleh orang. Di depan orang, bagus. Nggak ada orang juga bagus. Itu ikhlas. Berkebalikan dengan riya. Riya itu amalan yang zahir, amalan yang tampak. Itu lebih baik dari amalan yang tidak ditampakkan. Ketika ada orang sholatnya ketika jadi imam, bacaannya indah. Ketika sholat sendiri, bacaannya sembarangan misalnya. Jadi ikhlas adalah sama perbuatan yang terlihat dengan yang tidak terlihat. Riya, perbuatan yang dilihat oleh orang, dia bagus-baguskan. Ketika sendiri, dia tidak bagus. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan. Ikhlas itu punya 3 tanda. Apa itu? Tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Kedua, tanda ikhlas. Melupakan amal kebaikan yang pernah kita buat. Kita kalau punya amal kebaikan, nggak usah diingat-ingat teman-teman sekalian. Itu ciri ikhlas. Tapi kalau ada orang buat baik sama kita, kita ingat terus sepanjang hayat dan kita balas kebaikan itu. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, lupakan. Ketiga, ciri ikhlas, mengharap balasan dari amalan yang kita lakukan di akhirat. Bukan di dunia. Di akhirat Allah. Baik. Seperti yang kita tahu, sahabat-sahabat sekalian, ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Syarat diterima amal itu ada 2. Ikhlas karena Allah dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah tentang ikhlas? Beliau kasih nasihat tentang ikhlas. Kata beliau, amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi, bagaikan seorang musafir yang membawa bekal yang berisi pasir yang sangat berat. Bekal tersebut memberatkan, tapi tidak membawa manfaat apa-apa. Jadi orang-orang yang melakukan, nasihat buat umat juga, orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak ikhlas, tanpa keikhlasan, riya, cuma mengharap pujian manusia, bukan memurnikan hanya kepada Allah semata, dia sebagai ibarat musafir yang bawa perbekalan yang berat, tapi isinya pasir, memberat-beratkan saja, tapi nggak ada manfaat apa-apa. Begitu teman-teman sekalian. Ya, kita ingat Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya berubah menjadi baiknya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, Allah akan balas itu. Siapa yang hijrahnya mau jadi baik karena mencari perhatian dunia, atau karena seseorang, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia tuju. Kalau kita mau melakukan sesuatu supaya orang puji-puji kita, Allah kasih. Orang-orang akan memuji-muji kita. Sebatas itu saja. Tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja mau dapat kaya saja,
tanpa memikirkan yang lain-lain, Allah mungkin kasih kaya saja. Tapi kalau kita bekerja, ya Allah, saya mau dapat uang banyak supaya bisa sedekah lebih banyak, ya Allah. Supaya bisa kasih ibu, kasih ayah, menafkahi keluarga. Itu bagian dari ibadah, teman-teman sekalian. Allah akan kasih begitu. Makanya biasanya pengusaha mengatakan begini. Cuma banyak teman-teman pengusaha, beliau mengatakan begini. Kalau kita kerja, para pengusaha, cuma memikirkan perut kita sendiri, Allah kasih rezeki sebesar perut kita itu. Tapi kalau kita pengusaha, kata teman-teman Uma itu, kemudian bertekad, saya berusaha, bekerja, mengumpulkan harta yang banyak untuk bisa menghidupi banyak orang, mengenyangkan perut-perut orang banyak. Bersedekah lebih banyak, Allah akan kasih sebanyak itu juga. Jadi pikiran kita tuh jangan, ya Allah, aku bekerja supaya aku bisa mengenyangkan perutku saja. Ya Allah kasih rezeki itu saja. Tapi kalau kita bilang untuk ibuku, ayahku, untuk orang lebih banyak, untuk orang-orang yang susah, Allah akan kasih rezeki sebanyak itu. Begitu teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Artinya ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, ikhlas semua karena Allah. Dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Teman-teman waktu salat, teman-teman bilang apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman bilang kan, ya Allah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kita bilang begitu teman-teman sekalian, kita berikrar begitu. Namun dalam perjalanan hidup kita goyang sana, goyang sini. Niatnya udah kemana-mana, kita cuma dapat capek. Kita nggak dapat pahala di sisi Allah, rugi kita teman-teman sekalian. Allah mengetahui apa yang tersimpan di hati kita. Jadi Allah Maha tahu. Maka minta sama Allah luruskan niat, ikhlaskan ya Allah. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian? Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu menampakkannya, Allah mengetahui. Apa-apa yang tersembunyi di hati kamu, Allah mengetahui. Jadi hati-hati yang belum ikhlas, yang belum lurus, yang belum lillah, hanya semata-mata untuk dunia saja, rugi. Rugi. Niatnya itu tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk akhirat, biar bernilai pahala, teman-teman sekalian. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu mempersekutukan Rabbmu, niscaya Allah akan hapus amalmu. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu karena si fulan, karena si fulana, mengerjakan sesuatu karena ingin mengharapkan sesuatu duniawi, Allah akan hapus amalmu. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya apa? Aku tidak akan menerima amalannya. Sayang teman-teman sekalian, puluhan tahun kita salat. Ada orang salat 60 tahun teman-teman sekalian. Datang menghadap kepada Rasul. Kemudian orang itu salat depan Rasul. Kata Rasul, salat lagi. Salatmu itu belum diterima oleh Allah. Salat lagi, belum diterima oleh Allah. Karena tidak betul dan ikhlas dalam salatnya. Jadi ada orang puluhan tahun salat dan tidak diterima oleh Allah SWT. Karena tidak betul, tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi dan tidak ikhlas. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya, maka yang paling kita minta kepada Allah agar Allah menerima semua amalan-amalan kita. Ya, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Beliau mengatakan, amalan seseorang yang tidak ikhlas, lawan ikhlas itu riya. Amalan seseorang yang tidak ikhlas adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa, bahkan dia mendapatkan dosa. Dalam hadis lain Rasul katakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harusnya ditujukan untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, namun dia belajar hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Seperti itu luar biasanya ganjaran orang-orang yang ikhlas dengan tidak ikhlas. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu pentingnya ikhlas sudah kita tahu.
Bagaimana cara kita bisa ikhlas? Meluruskan niat agar kita ikhlas. Bagaimana caranya? Pertama, cara kita bisa ikhlas adalah, teman-teman sekalian, tidak melakukan amal karena ingin dilihat oleh manusia. Tidak melakukan amal hanya karena ingin dilihat dan didengar oleh manusia. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memperdengarkan, menunjukkan amal kepada orang lain dengan harapan agar mendapatkan pujian, Allah akan memberikannya. Allah akan memperlihatkannya sesuai apa yang dia inginkan, sesuai apa yang dia niatkan. Tapi tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Barang siapa yang beramal tidak ikhlas, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, maka akan dibalas dengan itu. Allah akan menjadikannya terkenal. Allah akan membuat amal-amal yang terlihat oleh banyak orang, tapi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan dia menjadi bahan pembicaraan. Oh, dia soleh, dia suaranya bagus di tengah-tengah manusia. Dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, namun tidak berpahala baginya di akhirat. Kita mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, teman-teman sekalian. Kecuali apabila ada orang yang memperlihatkan amal tersebut untuk jadi qudwah hasanah, untuk jadi contoh yang baik, untuk menjadi inspirasi kebaikan untuk orang lain, itu berbeda lagi. Jadi niat kalau kita ingin menunjukkan, niatnya adalah untuk menjadi contoh, niatnya adalah untuk menginspirasi. Artinya kalau dipuji, alhamdulillah, nggak dipuji ya biasa aja, maka itu beda lagi, teman-teman sekalian, nggak masalah. Tapi kalau kita, Allah, hati-hati. Tapi kalau kita mau, teman-teman sekalian, ya, kalau kita mau melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan keikhlasan itu adalah secara sembunyi-sembunyi, itu lebih membuat kita ikhlas. Dan yang tadi nomor 1 ya, tidak melakukan amal karena ingin dilihat dan didengar oleh manusia. Artinya kita melakukan amal semata-mata karena Allah. Kedua, cara ikhlas gimana? Hatinya tidak tergantung dengan pujian atau celaan manusia. Jadi orang-orang yang ikhlas setelah dia melakukan perbuatan baik, ketika dipuji biasa aja, dicaci maki ya biasa aja. Karena dia melakukan perbuatan baik, perbuatan untuk mengharapkan ridha Allah. Ada orang puji, alhamdulillah. Ada orang celak, caci maki, nggak marah juga, biasa aja. Nggak kecewa, nggak sedih, nggak membuat dia jadi malas beramal, nggak, biasa aja. Apa kata Ibnu Qayyim? Kapan saja kaki seorang hamba berada pada kedudukan tawadu' yang rendah hati, merendah di hadapan Allah dan juga rendah hati, maka tekadnya meningkat, jiwanya tinggi dari sambaran pujian dan celaan. Dia tidak bahagia dengan pujian orang lain, dan dia tidak sedih dengan celaan orang lain. Jadi orang yang ikhlas itu, dia tidak bahagia setengah mati dengan pujian orang lain, dia tidak sedih juga dengan celaan orang lain. Teman-teman ngafal Quran lah contoh, karena di sini banyak penghafal Quran. Orang-orang mengatakan, Masya Allah hebat ya, menghafalkan Quran, ya Allah sudah dapat surga, dapat mahkota kemuliaan, hebat ya kamu ya, luar biasa. Biasa aja teman-teman sekalian, nggak membuat kita jumawa. Hebat ya udah selesai 30 juznya, Masya Allah, bidadari surga, laki-laki suami idaman dan sebagainya. Biasa aja. Ada juga yang mengatakan kan begitu ya, wah ini udah hafal Quran, suami idaman nih gitu kan. Biasa aja teman-teman sekalian. Ada juga yang mengatakan menghafalkan Quran tapi kok nggak mungkin sih, menghafalkan Quran di mana nih? Kok bacaannya jelek sih? Biasa aja, nggak sedih, tapi menjadi motivasi kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Misalnya begitulah. Karena kita tahu, kita belajar Quran, kalau terbata-bata masih nggak bagus, kita tetap dapat pahala kok, dapat 2 pahala kok, kata Rasul. Biasa aja, karena kita mau cari ridha-nya Allah, dan kita sedang berproses untuk menjadi orang yang lebih baik, misalnya begitu. Ketiga, cara bisa ikhlas gimana? Menyembunyikan amal dan merahasiakannya. Boleh nggak ditampakkan? Boleh, kalau ingin menginspirasi. Tapi amalan sembunyi-sembunyi harus lebih banyak dibandingkan amalan yang terang-terangan. Begitu teman-teman sekalian. Contoh apa ya misalnya? Uma cerita ini bukan bermaksud Uma apa-apa ya teman-teman sekalian. Ini contoh yang paling dekat yang langsung Uma ingat. Misalnya nih, ada beberapa guru-guru di Masjidil Hufat yang ketika mengajar, atau Uma mengajar, atau siapapun mengajar di Masjidil Hufat. Kita ini kan punya, teman-teman kan zaman sekarang media ya, kadang-kadang kita mengajar, kita direkam, atau ceramah Uma kadang direkam gitu. Tapi yang nggak direkam juga banyak, ya kan? Yang nggak direkam juga banyak. Artinya yang tersembunyi itu harus lebih banyak dibandingkan yang nampak. Begitu pula teman-teman lain, amalan-amalan lain. Teman-teman sedekah misalnya.
Sedekah yang terang-terangan teman-teman taruh di sosmed kah, nggak apa-apa kalau tujuannya untuk menginspirasi orang lain. Tapi sedekah yang lebih banyak harus sembunyi-sembunyi. Teman-teman baca Quran, yang nampak ditampakkan oleh orang, paling orang cuma lihat berapa, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam kita baca Quran. Tapi yang sembunyi-sembunyi di tengah kesendirian itu harus lebih banyak. Itu maksudnya. Jadi menyembunyikan amal dan merahasiakan amal. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan ada 7 golongan orang yang Allah naungi di hari akhir nanti, di padang mahsyar, pada saat tidak ada yang menolong. Siapa itu? Pertama, yang akan Allah tolong di padang mahsyar itu, pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh atas dasar ketaatan kepada Allah. Dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ketiga, laki-laki yang hatinya terikat pada masjid, atau perempuan, atau siapapun, hamba Allah, yang hatinya terikat pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Kelima, orang yang diajak zina, lalu dia tidak mau, dia katakan aku takut kepada Allah. Keenam, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ketujuh adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kesendiriannya, sehingga dia menangis, mengalirkan air matanya. Ini kan ikhlas nih, tadi sedekah ikhlas. Mengalirkan air mata dalam keadaan sendiri itu ikhlas. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi yang ketiga, cara ikhlas adalah menyembunyikan amal dan merahasiakannya. Keempat, cara ikhlas gimana? Tidak menambah amal dan memperindahnya agar dilihat oleh orang lain. Tidak menambah amal dan memperindahnya agar dilihat oleh orang lain. Karena orang lain lihat, jadi kita mengindahkan suara kita pada saat kita baca Quran. Karena orang lain lihat, kita sedekahnya jadi lebih banyak misalnya. Karena orang lain lihat, kita jadi bersikap ramah kepada banyak orang misalnya. Jadi ciri ikhlas yang keempat adalah tidak menambah amal dan memperindahnya agar dilihat oleh orang lain. Tadi kita sudah bahas sama-sama. Ikhlas itu kesamaan amal antara lahir dan batin. Kesamaan amal, dilihat orang, nggak dilihat orang, itu ikhlas. Ria adalah yang nampak menjadi lebih baik daripada yang tak nampak. Jadi keempat, kalau mau tahu kita ini udah ikhlas belum ya? Tidak menambah amal dan memperindahnya agar dilihat oleh orang lain. Kelima, bagaimana cara kita bisa ikhlas? Selalu menuduh diri ini penuh dengan kekurangan. Selalu menyangka diri ini penuh dengan kekurangan. Yang memiliki keutamaan itu hanya Allah. Kalau bukan karena Allah, kita bukan siapa-siapa. Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat ke-21. Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak akan ada seorang pun kamu yang bersih dari perbuatan-perbuatan keji. Jadi yang kelima, kalau mau tahu kita ikhlas apa enggak, selalu merasa diri ini penuh dengan kekurangan. Walaupun teman-teman di sini udah hafal 30 juz, teman-teman di sini sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, tapi selalu ada rasa kurang dalam diri ini. Saya rasa kurang ya Allah, saya ada rasa kurang ya Allah, bacaan saya belum baik, sholat saya belum khusyuk ya Allah, sedekah saya belum sepenuhnya ikhlas ya Allah. Selalu menuduh, menyangka diri ini masih penuh dengan kekurangan. Itu ciri ikhlas, karena kita tahu keutamaan itu adalah milik Allah. Jadi selalu merasa kurang, selalu merasa diri ini belum melakukan yang terbaik, sehingga kita akan termotivasi untuk terus beribadah. Keenam, cara ikhlas, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita merasa kurang, setelah itu yang keenam, memperbanyak istighfar. Ada seorang ulama mengatakan begini teman-teman sekalian, sebaiknya seorang hamba setiap kali selesai beribadah hendaknya beristighfar kepada Allah. Habis sholat kan teman-teman istighfar kan? Dalam majelis teman-teman istighfar kan? Apa istighfarnya? Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya kan? Teman-teman istighfar, kok setiap kita amal saleh beristighfar ya? Bukannya istighfar itu kalau kita berbuat dosa, betul. Setiap kita berbuat dosa kita istighfar, dan setiap kita beramal saleh kita beristighfar setelahnya. Kenapa? Karena mungkin saja ada kurang dalam amal saleh yang kita lakukan. Jadi ulama mengatakan apa? Sebaiknya seorang hamba setiap kali beribadah hendaklah beristighfar karena kekurangan dirinya. Bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang diberikan dan tidak melihat bahwa dirinya telah menyempurnakan ibadah. Artinya apa? Artinya dia akan merasa dia akan selalu kurang dan akan terus semangat dalam melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Ketujuh, bagaimana cara kita bisa ikhlas teman-teman sekalian? Merasa bahagia dengan taufik dari Allah yang menjadikan kita mudah beramal saleh.
Kita ikhlas ini karena kita paham, kita melakukan amal soleh karena Allah kasih kita taufik, Allah kasih kita pertolongan. Kita bisa sedekah karena Allah kasih pertolongan. Kita bisa sholat malam karena Allah kasih pertolongan. Kita bisa baca Quran karena Allah kasih pertolongan. Semuanya karena Allah. Yang ketujuh, cara ikhlas, merasa bahagia dengan taufik dari Allah yang menjadikan kita mudah beramal. Tidak ada yang bisa memastikan teman-teman sekalian sebetulnya. Kita ini sudah ikhlas atau belum. Karena Allah yang paling mengetahui mengenai itu. Tapi setidaknya kita mengetahui cara-caranya. Setidaknya kita lakukan cara-caranya. Keberapa tadi? Ketujuh, sekarang ke-8. Cara supaya kita ikhlas. Sekarang ke-8, betul ya? Memandang. Keberapa nih? Ke-8 betul? Ya, betul. Ke-9. Ya, berapalah itu? Yang ke seterusnya. Ya. Yang seterusnya. Cara ikhlas, memandang rendah amal kebaikan. Memandang rendah amal kebaikan. Di antara bencana yang dialami seorang hamba adalah ketika dia rasa ujub. Saya sudah melakukan hal besar. Saya sudah sedekah banyak. Saya sudah selesai hafalan Quran. Saya nggak pernah meninggalkan sholat malam. Ujub. Jadi cara supaya tidak riya adalah memandang rendah amalan-amalan yang kita lakukan. Semakin ujub seseorang terhadap amal kebaikan, maka semakin kecil dan rusak keikhlasan dari amal tersebut. Bahkan amalan tersebut bisa hilang, bisa sia-sia. Ya, Sa'ad bin Jubair pernah berkata begini, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat dan ada orang yang masuk neraka karena kebaikannya. Kok bisa? Ada orang masuk surga karena maksiat, ada orang masuk neraka karena kebaikannya. Kok bisa? Maksudnya apa? Seseorang melakukan perbuatan maksiat, namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, dia menyesal. Maka ketika dia bertemu kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu. Sedangkan ada orang yang beramal baik, beramal saleh, dan dia rasa bangga dengan amal saleh yang dia lakukan, maka ketika meninggal dunia ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bawa rasa bangga itu, dia rasa, aku sudah melakukan hal yang besar, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Ujub. Jadi, cara supaya ikhlas teman-teman sekalian, berikutnya adalah memandang rendah amal kebaikan. Makanya lupakan amal kebaikan yang kita lakukan. Anggap itu kecil, kebaikan kita itu kecil. Semua orang melakukannya, jadi jangan menganggap kita ini adalah seorang hero, pahlawan yang telah melakukan kebaikan untuk orang lain. Menganggapnya kecil saja, kita lupakan kebaikan-kebaikan kita. Berikutnya teman-teman sekalian, yang berikutnya, udah lupa nomor berapa ya, yang berikutnya. Banyak berdoa. Cara supaya ikhlas apa? Banyak doa. Banyak berdoa. Sayyidina Umar bin Khattab sering berdoa begini, ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ini amal saleh ya Allah. Jadikanlah seluruh amalku ini ikhlas mengharap ridha-Mu ya Allah, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku ini karena orang lain ya Allah. Doa terus begitu teman-teman sekalian. Jangan aku melakukan ini karena orang lain ya Allah, ikhlaskan, luruskan ya Allah. Makanya teman-teman kalau sholat kita katakan ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Penting untuk terus meluruskan niat. Terakhir, kalau begitu apa sih manfaat ikhlas? Hikmah dari ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Hikmahnya adalah pertama, karena ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ikhlas itu menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Coba ingat, ada sebuah cerita teman-teman sekalian, diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seekor anjing yang hampir mati, dia kehausan, dia berputar-putar mengelilingi sumur. Karena kan anjingnya nggak bisa masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba anjing itu melihat ada seorang wanita penzina. Kisah ini masyhur teman-teman sekalian. Seorang wanita penzina dari kalangan Bani Israel. Maka ketika wanita penzina itu melihat anjing ini, kasihan sekali, dia sudah sekarat, dia mau minum. Maka wanita itu melepaskan sepatunya ya untuk mengambil air di sumur tersebut. Dan kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita itu karena amalannya. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa, sahabat-sahabat sekalian? Seorang wanita penzina, dia memberikan minum kepada seekor anjing dengan sepatunya. Nah, dadah bang. Seorang wanita penzina, dia memberikan minum air kepada anjing dengan sepatunya. Kenapa? Kok dikatakan Allah mengampuni dosa-dosanya? Kenapa dengan memberikan air kok diampuni dosa-dosanya yang penzina tersebut? Lihat, ternyata
Apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah sebuah amal ikhlas. Bayangkan, tidak ada seorang wanita, tidak ada seorang pun yang melihat wanita itu pada saat menolong sang anjing. Yang melihat siapa? Allah saja. Nggak ada orang di situ. Wanita ini melakukan amal saleh, nggak ada seorang pun yang melihat. Dan amalan itu berat, berat. Dia harus turun ke sumur, wanita itu turun ke sumur, ngambil air dengan sepatunya, memberikan kepada anjing tersebut. Pekerjaan ini tidak mudah, pekerjaan ini berat, tapi ringan bagi orang-orang yang ikhlas. Jadi teman-teman kita lihat, kalau kita rasa pekerjaan kita berat, mungkin kita nggak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, ringan semua pekerjaan kita. Para wanita di sini yang bekerja misalnya, kita ingin bantu perekonomian keluarga, kita tidak rasa berat. Sepanjang kita ikhlas, akan menjadi ringan. Dan wanita penzina ini tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari anjing, ya kan? Kan anjing nggak mungkin bilang mengasih. Wanita ini nggak berharap terima kasih. Dia melakukan perbuatan ikhlas, nggak dilihat orang. Kemudian dia lakukan pekerjaan itu dengan ringan, walaupun sebenarnya berat, dan dia nggak mengharapkan terima kasih dari anjing tersebut, apalagi balas jasa dari anjing tersebut. Maka cerita ini menunjukkan wanita itu ikhlas. Maka wajarlah kalau Allah mengampuni wanita tersebut karena amal ikhlasnya. Begitu teman-teman sekalian. Kedua, perbuatan ikhlas mendatangkan manfaat kepada kita, kita tidak terjerumus dalam fitnah. Teman-teman lihat surah Yusuf ayat 24. Sesungguhnya wanita tersebut mau melakukan perbuatan itu kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mau juga sebetulnya. Namun Nabi Yusuf melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, demikianlah agar Allah memalingkan kepada Yusuf kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba Allah yang ikhlas. Jadi orang-orang yang ikhlas itu akan selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah, teman-teman sekalian. Ketiga, orang-orang yang ikhlas, manfaat atau hikmahnya adalah mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tadi 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Orang-orang yang ikhlas, dia dapat pertolongan Allah. Tidak ada yang menolong pada saat itu, kecuali orang-orang yang Allah tolong. Adalah orang-orang yang ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan. 7 golongan tadi ya yang Umar sudah baca tadi. Keempat, orang-orang yang ikhlas didapat keutamaan mendapatkan pahala dari Allah untuk perkara dunia yang dilakukan karena mengharap wajah Allah. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang besar untuk orang-orang yang ikhlas adalah karena amalan-amalan itu mendatangkan pahala untuknya. Teman-teman lihat dalam surah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul katakan, sesungguhnya tidaklah engkau berinfak sesuatu pun dengan berharap wajah Allah atau ikhlas, kecuali engkau akan diberikan pahala. Bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, itu pahala kalau engkau ikhlas. Begitu teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita sudah sama-sama mendengar secara singkat bahwa kesibukan seorang muslim yang sangat agung adalah terus sibuk memperbaiki niat ikhlas, menghadirkan niat lurus untuk memulai amal, karena kita ingin amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi amalan yang sia-sia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita betul-betul mengharap ridha Allah. Ada orang nggak ada orang, sama perbuatan kita. Begitulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini mendatangkan kembali mengingatkan diri kita akan niat yang lupa kita luruskan. Kita selalu katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Begitu teman-teman sekalian, hendaknya dalam kehidupan dunia nyata maupun dunia maya, kita jaga keikhlasan itu, kita nggak terpengaruh apapun dengan komenan manusia, dengan like-nya manusia, dengan love-nya manusia di sosial media, nggak berpengaruh apapun. Kalau dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia-manusia itu bonus dari Allah. Yang paling utama yang kita kejar adalah ridha Allah. Ridha Allah, cintanya Allah kepada diri kita. Kata dalam sebuah hadis disebutkan apa? Kalau penduduk langit sudah cinta kepada kita, maka Allah akan buat penduduk bumi pun mencintai kita. Jadi jangan kebalik. Kita ini manusia, nasihat untuk diri rumah sendiri, mencari penduduk bumi cinta sama kita. Kita lupa bahwa kalau kita mencari perhatian Allah dan penduduk langit para malaikat, Allah akan buat otomatis penduduk bumi akan cinta kepada kita. Jadi yang utama adalah cari perhatian Allah, cari muka di hadapan Allah, cari muka di hadapan para malaikat-malaikat, otomatis manusia-manusia di muka bumi ini akan cinta kepada kita. Begitu ya teman-teman sekalian, sekian dari Uma, semoga hari ini bermanfaat. Selamat menjalankan sholat Jumat untuk para ikhwan. Dan semoga Allah meluruskan hati kita, membersihkan
niat-niat kita yang kotor insya Allah, dan tenang hidup kita karena kita tidak pusing dengan penilaian dari manusia. Karena yang kita fokuskan adalah melakukan kebaikan semaksimal yang kita bisa, dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita atas niatnya terus itu. Begitu ya teman-teman sekalian, supaya kita bersih dari berbagai macam pujian dari manusia, nggak ada jumawa, nggak ada ujub, apalagi ria, sum'ah, pengen didengar, ikhlas mata-mata karena Allah. Terima kasih, sekian dari rumah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.